Cerita diawali dengan kelompok remaja yang sedang melakukan acara bakar bagong, di mana kisah akan berfokus pada seorang gadis bernama Ana yang saat itu sedang marah kepada kekasihnya dan bermaksud meninggalkan acara tersebut. Disitulah Ana tersengaja menemukan 3 tumpuk plastik, di mana saat ia mendekat, tercium bau busuk yang teramat sangat menyengat. Dikira itu adalah uncal. Ana berniat membukanya, tapi tiba-tiba setelah beberapa saat berlari, sampailah Ana di rumah ibunya yang posisinya terapung di atas air laut. Si ibu sengaja ditempatkan di rumah apung ini sesuai dengan permintaan beliau sendiri, yang memang sedang sakit keras dan ingin memisahkan diri dari 2 anak dan suaminya. Bahkan lengannya sengaja dipasangi lonceng, agar si ibu lebih mudah untuk meminta bantuan. Melihat kondisi ibunya yang tiba-tiba kritis membuat Ana bergegas pergi ke rumah utama untuk memberitahu sang ayah. Namun setibanya di sana, Ana tak sengaja mendengar suara berisik dari dalam satu kamar yang tepat saat ia akan memeriksanya. Tiba-tiba, ya, rumah apung itu pun meledak dengan si ibu yang masih ada di dalam, di mana semua kejadian barusan adalah kisah yang sedang Ana ceritakan kepada dokter psikolognya, yang ternyata saat ini Ana sedang berada di tempat rehabilitasi dan sudah 10 bulan berada di sini akibat mengalami trauma berat atas kejadian tersebut. Dokter pun menyatakan bahwa Ana sudah sembuh dan boleh pulang hari ini. Mendengar hal itu, Ana pun sangat senang dan langsung berkemas tepat saat sang ayah sudah datang bermaksud menjemput, di mana salah satu pasien pun mendatangi Ana dengan raut wajah tidak resep, yang hal itu tidak terlalu diperdulikan oleh Ana. Dalam perjalanan pulang, si ayah pun menunjukkan sebuah buku yang ia tulis khusus untuk Ana dan kakak perempuannya yang bernama Alex. Saking nyaahnya alias sayangnya si ayah kepada 2 anak perempuannya, yang memang si ayah ini kebetulan berprofesi sebagai seorang penulis. Tiba di rumah, Ana bergegas lari ke kamar tidurnya dan rebahan di atas kasur yang sudah 10 bulan tidak ia rasakan. Entah masih ada jejak bekas pulaunya atau tidak, Ana melihat Alex kakaknya yang sedang berenang di dekat rumah dan memutuskan untuk menyusulnya. Ana. Dan ya, alangkah terkejutnya Ana saat baru mengetahui jika Rachel, mantan pengasuh ibunya dulu, kini sudah jadi kekasih dari sang ayah yang sebentar lagi akan menikah. Ana meresponnya dengan ekspresi lempeng dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua. 10 bulan di tempat rehabilitasi, Ana kini harus melihat lagi rumah apung yang menjadi tempat terakhir ibunya. Ia masih belum bisa menerima kenyataan tersebut, apalagi saat melihat isi rumah apung itu yang sekarang sudah kosong, tanpa ada apa-apa pun di dalamnya. Just like it never happened, huh? Dan inilah Alex, kakak perempuan Ana yang sudah selesai berenang. Sama seperti mbak-mbak konvensional pada umumnya, Ana dan Alex pun langsung bergosip tentang keberadaan Rachel yang akan jadi calon ibu tiri mereka berdua. Di situ mereka seketika teringat dengan sinetron ratapan ibu tiri yang dibintangi oleh Amanda Manopo dan biasa tayang di Antv, yang pada intinya stigma seorang ibu tiri itu selalu dianggap jahat. Bahkan Alex punya teori sendiri bahwa kematian ibu mereka adalah disebabkan oleh Rachel yang ingin menguasai ayah dan semua hartanya. Ana pun pergi ke dapur tepat saat ada Rachel yang sedang memasak. Rachel pun langsung memeluk Ana sekaligus memberi pengertian bahwa Ana dan Alex pasti sulit menerima kenyataan akan keberadaan dirinya di rumah ini. Namun bagaimanapun juga, jodoh pati bagja cilaka, semua sudah ada yang mengaturnya. Tidak ada yang tahu bagaimana jalan ceritanya, kecuali sutradara. Disitulah Ana mempertanyakan tentang papan tulis yang biasa terpasang di dinding. Rachel mengatakan bahwa ia sudah membereskannya. Menurutnya, semua hal dari masa lalu harus disingkirkan agar mereka bisa fokus ke masa depan dan menjalaninya dengan lebih baik. Penasaran dengan papan tulis tersebut, Ana pun mencarinya ke gudang di lantai paling atas. Selain menemukan papan tulisnya, Ana juga tak sengaja menemukan lonceng milik ibunya dan memutuskan untuk mengambilnya. Tak hanya itu saja, Ana juga menemukan satu foto keluarga yang terdapat si Rachelnya. Ia sempat punya pikiran yang sama seperti Alex kakaknya bahwa jangan-jangan memang Rachel lah pelaku yang telah meledakkan rumah apung itu. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Ana memilih untuk tidak suuzon dan tetap berprasangka baik kepada calon ibu tirinya tersebut. Singkat cerita, malam pun poek. Saat Ana sedang membaca buku di kamar, ia tiba-tiba mendengar suara aneh dari kamar lain. Suara itu tampak seperti suara Rachel yang sedang mengerang kesakitan, termasuk suara ayahnya yang juga ikutan kecapean. Entah apa yang sedang mereka lakukan malam-malam seperti ini, apakah sedang main karambol atau main kukudaan, entahlah. Ana pun memutuskan untuk molor saja. Beberapa saat setelah Ana memejamkan matanya, terjadi fenomena aneh saat kamarnya seperti sedang diganggu oleh seseorang. Ana terlihat masih memejamkan matanya, sampai akhirnya keesokan paginya, Ana dan Alex memutuskan untuk melompat ke lautan demi untuk menghilangkan kapusing mereka atas keberadaan calon ibu tiri di keluarga ini. Yang setelah puas babasuhan, mereka berdua pun istirahat sambil berjemur tepat saat muncul seorang pemuda yang tiada lain adalah Matt, pacar Ana yang sempat bertengkar waktu di acara bakar-bakar.
Kedatangan Matt kemari adalah untuk mengantarkan bahan makanan milik Rachel yang sudah biasa ia pesan. Karena diketahui Matt ini bekerja di salah satu toko kelontong di dekat kota. Tak lama muncullah Rachel yang cukup merusak momen mereka berdua, sehingga belum puas Anna berduaan, Matt keburu pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Malamnya saat sedang nonton TV bersama, Anna kembali dibuat ceringe tatkala melihat Rachel dan ayahnya bermesraan tanpa memperdulikan kedua anaknya, sehingga Anna langsung beranjak dari sana dan pergi ke rumah apung untuk menyendiri. Cuaca tiba-tiba memburuk tepat saat Anna masuk ke dalam rumah apung. Alih-alih bernostalgia sambil mengingat kenangan manis dengan sang bunda, Anna justru harus mengalami teror menakutkan saat ia melihat penampakan sosok ibunya yang menyeramkan dan tiba-tiba... Ya, Anna lagi-lagi mengalami halusinasi parah. Beruntung ada Alex yang langsung datang setelah mendengar teriakannya. Mereka berdua pun langsung teralihkan oleh seseorang yang berada di luar jendela, yang ternyata itu adalah Rachel yang seolah menatap dan mengawasi mereka berdua. Keesokannya, Rachel mengajak Anna ke kota untuk mengembalikan beberapa barang belanjaan yang akan diretur. Di situ Rachel memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Ia mengaku sangat suka sekali ugal-ugalan ketika tidak sedang bersama ayahnya dan meminta Anna untuk jangan beritahukan ini kepada beliau, sehingga makin rujit dan ilfilah Anna kepada sosok si Rachel ini. Setibanya di kota, mereka tidak langsung pergi ke toko, melainkan mampir dulu ke warung kopi untuk ngobrol-ngobrol santai. Di situ Rachel terus saja nyerocos menceritakan masa lalunya sebagai seorang pengasuh, di mana ia mengaku pernah merawat seorang majikan kaya raya yang sangat baik dan memberikannya kalung mutiara sebagai hadiah ulang tahun. My one good piece of jewelry. Saat sedang masih mengobrol itulah, pandangan Anna tiba-tiba teralihkan oleh keberadaan 3 anak kecil yang sedang duduk. Salah satunya melihat ke arah Anna, sampai akhirnya Rachel menyadarkannya dan mengatakan bahwa di sana tidak ada siapa-siapa. Di luar terlihat ada Matt yang sedang bekerja. Anna dan Rachel pun langsung pergi ke toko untuk mengembalikan barang yang diretur, di mana Anna sendiri memilih untuk menemui Matt di gudang belakang sembari membuat janji untuk bertemu pada pukul 2 Januari nanti pagi di sebuah bukit dekat rumah dengan maksud untuk merajut kembali kisah asmara yang sempat terputus. Couldn't find the milk? Sesampainya di rumah, sudah ada ayah yang sedang menunggu, tapi beliau lebih menyambut kepulangan Rachel dibandingkan Anna putrinya sendiri, sehingga Anna yang dongkol pun langsung masuk ke dalam rumah tepat saat Alex kakaknya berteriak kegirangan. Ternyata Alex sedang berada di kamar Rachel. Mereka mengacak-acak isi laci milik Rachel yang di dalamnya terdapat banyak sekali alat tempur yang menjadi penyebab Rachel sering teriak kesakitan malam-malam bersama si ayahnya tersebut. Malamnya, tepat pukul jam 2 Januari, Anna meminta Alex untuk menemaninya pergi ke bukit belakang rumah dengan maksud untuk menemui Matt yang akan datang sesuai janji tadi siang. Namun setelah beberapa saat menunggu, Matt tak kunjung muncul, sehingga Anna dan Alex pun akhirnya pulang kembali ke rumah dan memutuskan untuk langsung tidur saja. Tak lama setelah Anna memejamkan matanya, muncullah Matt yang datang masuk melalui jendela. Ia meminta maaf karena datang terlambat. Matt beralasan bahwa dirinya baru saja terjatuh yang mengakibatkan tulang belakangnya patah. Yang ketika Anna akan menolongnya, Matt tiba-tiba bergerak secara aneh dan... Anna pun segera keluar dari kamar dan ternyata hari sudah pagi. Sehingga apa yang terjadi barusan lagi-lagi hanya sekedar halusinasinya saja. Di luar terlihat ada para polisi dan sebuah helikopter yang sedang mengevakuasi jasad korban yang diketahui menghilang sejak semalam, di mana Anna benar-benar terkejut saat menyadari jika korban yang dimaksud adalah tubuh si Matt yang diketahui tenggelam dan belum diketahui apa penyebabnya. Seorang bapak syarif pun mendekati Anna dan mengatakan jika Matt kemungkinan besar terpeleset dari kapal dan jatuh membentur benda keras. Hal itu bisa dipastikan dari punggung Matt yang patah, persis seperti halusinasi Anna tadi malam. Anna dan Alex pun mulai mencurigai Rachel sebagai tersangka atas kematian Matt. Mereka berasumsi bahwa alasan Rachel melakukannya adalah karena tak ingin ada orang lain yang ikut campur dalam rencananya menguasai keluarga ini setelah tahu jika Matt adalah pacarnya Anna. Sadar bahwa mereka berdua mungkin akan jadi target selanjutnya, Anna pun mencoba menjelaskan teori mereka kepada sang ayah, tetapi beliau tidak percaya dan meminta Anna untuk jangan mengada-ada. Sadar bahwa waktu mereka tidak banyak, Anna dan Alex pun segera menjalankan rencana untuk membongkar sosok Rachel. Tepat saat sang ayah akan mengadakan acara pesta di rumahnya untuk merayakan penjualan buku terbarunya, Rachel terlihat sedang sibuk melakukan persiapan. Hal itu dimanfaatkan oleh Anna untuk mengambil sesuatu dari dalam tasnya demi mengetahui siapa nama asli si Rachel ini. Setelah dicocokkan dengan berkas-berkas miliknya yang lain, tidak ada hal mencurigakan yang ditemukan. Namanya memang benar adalah Rachel Summers, dan sudah bekerja sebagai seorang pengasuh pribadi sejak 10 tahun yang lalu.
Singkat cerita, malam pesta pun tiba. Anna dan Alex terlihat kurang antusias dengan pesta yang diadakan oleh sang ayah. Mereka masih fokus pada rencana untuk membongkar sosok Rachel yang jahat, di mana Anna nekat menemui Rachel yang sedang berada di dapur dengan berpura-pura akan membantu pekerjaannya. Rachel kebetulan sedang memasak ayam panggang spesial yang sudah ia siapkan selama 7 jam lamanya, di mana saat Rachel sedang pergi ke depan menemui para tamu, Anna diminta untuk beres-beres dan buang sampah tepat saat satu kaleng terjatuh dan menggelinding ke bawah oven. Dan tiba-tiba... Ya, Anna kembali mengalami halusinasi saat melihat sosok penampakan seorang bocah yang tidak dikenal, yang mana akibat kejadian itu, Anna yang terkejut pun tak sengaja menyenggol meja makan dan membuat ayam panggangnya terjatuh. Pesta pun langsung berakhir. Rachel marah besar, tidak terkecuali sang ayah yang merasa kecewa kepada anak bungsunya. Sempat mencoba meminta maaf, sang ayah nampaknya sudah sangat kecewa berat bahkan ketika Anna membahas topik pilih kasih, bahwa sang ayah lebih memihak calon ibu tiri. Disitulah si ayah semakin kesal dan menyudahi perbincangan tersebut. Keesokan paginya, ayah pamit pergi untuk urusan pekerjaan, sementara Anna dan Alex menghadiri acara pemakaman Matt yang juga ada Rachel di sana, di mana Anna kembali melihat sosok penampakan bocah perempuan yang ia lihat sewaktu di warung kopi. Lantas, Anna pun mengikutinya untuk mencari tahu siapa sosok itu sebenarnya. Dan ya, berlokasi di kuburan terbengkalai dekat pemakaman Matt, Anna menemukan 3 makam yang ditempatkan berderetan. Makam itu adalah makam satu keluarga dengan nama belakang Wright, yang entah siapa mereka ini. Penasaran, Anna dibantu Alex pun langsung mencari tahu tentang keluarga Wright, yang ternyata ketiga bocah tersebut adalah kakak beradik yang tewas dibunuh oleh seorang pengasuh bernama Mildred Kemp, yang mana pada salah satu foto terlihat jika ibu ketiga bocah itu mengenakan sebuah kalung mutiara persis seperti yang biasa dipakai oleh calon ibu tiri mereka. Tanpa mencari tahu lebih detail akan kasus ini, Anna dan Alex yang sejak awal benci terhadap Rachel pun menjadi semakin yakin bahwa Rachel adalah seorang psikopat yang terbiasa menghabisi majikannya untuk menguasai harta bendanya, sehingga satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga ini adalah dengan mencuri kalung mutiara yang ada di kamar Rachel untuk dijadikan sebagai barang bukti kepada pihak polisian. Karena kamar Rachel terkunci dari dalam, Alex akan mencoba masuk melalui jendela. Yang tak lama setelah Alex bergerak, Anna langsung dikejutkan oleh kemunculan Rachel yang keluar dari kamarnya, menyerahkan kalung mutiara yang berusaha Anna dan Alex curi, dan... Ya, Rachel terlihat memegang sebuah suntikan dan bermaksud membius Anna. Beruntung, Anna berhasil lolos dengan cara masuk ke dalam kamar Alex dan menutup pintunya serapat mungkin. Alex sendiri terlihat sudah ngagoler di dalam sana dan mengaku sudah disuntik bius oleh Rachel. Dengan kata lain, Anna kini harus berjuang sendirian keluar melalui jendela untuk pergi ke kantor polisi. Selayaknya cerita thriller konvensional pada umumnya, mobil yang Anna gunakan pun ujung-ujung sulit dihidupkan sehingga... Ya, Anna berhasil lolos dari Rachel dan langsung pergi ke kantor polisi. Anna menemui Bapak Sheriff yang tempo hari untuk melaporkan bahwa sosok Mildred Kemp, tersangka pembunuh keluarga Wright, adalah Rachel, calon ibu tirinya. Awalnya Sheriff bingung, tetapi saat Anna menunjukkan kalung mutiaranya, beliau menjadi percaya dan meminta Anna untuk tunggu di sana, sementara ia akan meminta bantuan untuk menangkap Rachel di rumahnya. Sejenak, Anna bisa bernapas lega sampai-sampai tak sengaja tertidur pulas di kantor polisi. Namun ketika Anna membuka matanya, di situ sudah ada Rachel dan Bapak Sheriff yang membiusnya hingga tak sadarkan diri. Rachel akhirnya membawa Anna kembali ke rumah. Dalam kondisi setengah sadar itulah, Anna mencoba meraih sebuah pisau yang tergeletak. Namun upaya tersebut harus gagal setelah Rachel menyadarinya tepat saat Alex sudah siuman dan bersiap untuk menghabisi Rachel dari belakang. 1 jam kemudian, Anna akhirnya siuman dan menemukan kondisi Rachel sudah tak bernyawa, yang sudah pasti telah dihabisi oleh Alex kakaknya. Tak lama, muncullah sang ayah yang baru pulang sehingga bersama-sama sambil bergandengan tangan, mereka berdua akan mencoba menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Alex. Alih-alih memberi pengertian kepada ayahnya, Anna justru harus dibuat tercengang saat si ayah mengatakan bahwa Alex sudah meninggal dunia bersama mendiang ibunya dalam insiden rumah apung. Sehingga dengan kata lain, pelaku pembunuh Rachel tidak lain dan tidak bukan adalah anak sendiri. Disinilah kita semua akhirnya akan mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi, bahwa ternyata pada malam kejadian di adegan awal ketika Anna sedang mencari ayahnya di rumah utama, Anna tak sengaja mendapati ayahnya dan Rachel sedang berselingkuh, melakukan kegiatan terlarang di salah satu kamar, sehingga Anna yang marah pun berniat untuk membakar rumah utama mereka dengan cara mengambil bensin di rumah apung tepat saat Alex kakaknya muncul di sana. Karena Anna sedang diliputi kemarahan, ia tak sadar bahwa keran tangki bensinnya tidak tertutup dengan rapat. Ditambah, Anna menutup pintu dengan sangat keras yang menyebabkan lilin penerangan terjatuh, sehingga membuat rumah apungnya meledak dan menewaskan ibu dan Alex kakak perempuannya.
Faktanya, sejak kepulangannya dari tempat rehabilitasi, Anna hanya seorang diri tanpa ada Alex yang menemani. Ia didiagnosa mengidap penyakit skizofrenia atau semacam penyakit halusinasi yang sangat parah. Bahkan kronologi bagaimana si Rachel terbunuh adalah Anna sebenarnya berhasil meraih pisau yang tergeletak tersebut dan menghabisi Rachel dengan tangannya sendiri. Ini juga menjelaskan bagaimana si Matt terbunuh. Matt sebenarnya datang pada pukul 2 pagi di bukit, di mana Anna sengaja mendorongnya jatuh dari atas tebing dengan alasan karena Matt mengetahui kronologi yang sebenarnya terjadi pada insiden rumah apung meledak, sehingga untuk melenyapkan saksi mata, Anna terpaksa harus menghabisinya. Anna, tell me what happened that night. Setelah semuanya terkuak, si ayah yang malang hanya bisa meratapi putrinya yang dibawa oleh para petugas rumah sakit jiwa yang selama dalam perawatan, Anna tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda penyesalan. Yang ada, ia malah merobek foto wajah Rachel yang masih dianggap sebagai tersangka utama atas kematian ibu dan kakaknya. Masih ada satu kejutan terakhir yang mungkin akan membuat Anda tercengang, yaitu perihal sosok Mildred Kemp yang menjadi pengasuh keluarga Wright. Di mana sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu pasien wanita yang sempat mendatangi Anna sebelum pulang dari tempat rehabilitasi. Tamat ending yang sangat mengplot twist kan.